Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam. Siapa itu Imam Ali Zainal Abidin? Anak Imam Husain. Dia mendapatkan sebuah gelar As-Sajjad. Apa artinya? Yang banyak sujud. Kenapa dia disebut sebagai As-Sajjad? Karena setiap hari dia sholat 1000 rakaat. Sujud banyak. Ya. Sampai disebut dengan As-Sajjad. Terus katanya saking banyaknya dia sujud, alami dahinya hitam. Betul kan? Lama-kelamaan kulitnya terkelupas. Betul kan? Katanya sejarah mencatat dia kumpulin tuh. Kulit dia yang terkelupas, yang hitam itu dia kumpulin. Dan dia pesan kepada anak-anaknya, besok kalau saya mati, kuburkan kulit ini bersama saya. Biar kulit ini nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa saya suka sujud kepada Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam. Orangnya luar biasa banyak sujud, orangnya rajin sholat. Suatu hari katanya dia sedang tawaf di Masjidil Haram, diikuti oleh muridnya. Habis tawaf katanya dia sujud di hadapan Allah, dia berdoa, dia nangis, minta ampun sama Allah. Subhanallah, ini si murid bertanya, ini manusia suci, dikenal sebagai As-Sajjad, tawafnya nggak berhenti-berhenti, sholatnya nggak berhenti-berhenti, baiknya sama orang lain nggak pernah berhenti. Tapi pada waktu dia berdoa, dia ngomong begini sama Allah. Dia bilang, ya Allah, apapun yang aku lakukan sangat sedikit, ya Allah. Aku minta ridhomu, ya Allah. Aku minta ampun padamu. Dia mohon ampun sama Allah. Sampai katanya begitu banyaknya dia mohon ampun sama Allah sampai dia semaput. Seakan-akan dia itu adalah seorang pendosa besar. Sampai dia semaput. Muridnya datang, dilihat gurunya dalam keadaan semaput, takut. Digerak-gerakin, gurunya nggak bangun. Dia khawatir gurunya pingsan. Dia peluk, tiba-tiba ketika dia menangis, tetesan air matanya tiba-tiba jatuh kena gurunya. Gurunya tiba-tiba kaget. Lalu katanya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam berkata begini, siapa yang mengganggu aku saat aku sedang berduaan dengan Tuhanku? Si guru merasa si murid ini mengganggu dia. Siapa yang mengganggu aku sementara aku sedang berduaan dengan Tuhanku? Terus si murid bilang begini, ya Imam, aku ini takut engkau mati. Engkau sendirian. Bukankah engkau itu adalah cucunya Rasulullah? Kenapa engkau begitu takut sama Allah? Surga udah terjamin. Kakekmu adalah pemilik itu surga. Nenekmu Sayyidah Fatimah Zahra, ayahmu Husain. Kenapa engkau begitu takut pada api neraka? Sementara engkau sudah dijamin oleh Allah surga. Katanya Imam Zainal Abidin membuka matanya, dia bilang, ya fulan, jangan engkau sebut nenekku. Jangan engkau sebut ayahku, kakekku. Sebab nanti di sana, di akhirat Allah tidak akan memanggil aku dengan nenekku. Allah memanggil aku sendirian di sana. Jauhkan aku dari kata-kata itu. Sebab nanti setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sendiri-sendiri. Nah ibu-ibu, ini orang yang sadar betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang akan memintai setiap individu pertanggungjawaban di hadapannya. Sehingga ibu-ibu ibadahnya, zikirnya tidak sekedar sebuah formalitas tetapi sebuah kesadaran.
membentuk dia menjadi manusia yang luar biasa. Nah, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, saya ingin kembali ke sini, Bu, ya. Betapa pentingnya beragama ini bukan sekedar formalitas. Bu, kita wajib formalnya kita harus lakukan. Kita tidak boleh tinggalkan sholat 5 waktu. Kita lakukan puasa kita lakukan zakat kita lakukan haji kita, seluruh perintah-perintah agama, perintah-perintah syariat harus kita jalankan. Formalitasnya harus dijalankan. Tetapi formalitas saja tidak akan membentuk kita menjadi orang yang soleh. Buktinya banyak, orang yang rajin sholat tetapi tetap korupsi, orang yang rajin zikir tetapi tetap berbuat maksiat, orang yang rajin macam-macam tetapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang. Kenapa? Jawabannya hanya satu. Dia tidak punya kesadaran tauhid. Kesadaran tauhid, bukan kata-kata tauhid. Paham ya, Bu, ya? Kesadaran bahwa Allah selalu bersama dia, Allah menyaksikan dia, Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat dia minta pertanggungjawaban. Ini yang harus kita terus tanamkan dalam diri kita. Kalau orang yakin, kalau orang benar-benar yakin bahwa apapun yang dia lakukan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dia takut akan berbuat buruk. Dia takut akan berbuat buruk. Ibu-ibu, misalnya satu ayat, coba benar-benar ayat ini dijadikan sebagai pegangan kita. Misalnya Allah berfirman dengan satu ayat yang pasti ibu-ibu hafal ayat ini. Ayat ini selalu ibu lukiskan di dalam benaknya. Dalam surah Az-Zilzal, coba kita buka. Surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Halaman 480, surah nomor 99. Ayat 7 dan 8. Ada? Ayat 7 dan 8 dari surah 99. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sekecil apapun yang kita lakukan tidak akan hilang sia-sia. Ya, Bu, ya. Sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan kecil yang kita lakukan. Ibu misalnya senyum sama orang karena ibu ingin menggembirakan dia, pahala. Senyum sendiri, pahala enggak, Bu? Ibu senyum karena ingin menggembirakan saudaranya, pahala. Kecil loh senyum. Apa itu senyum? Senyum cuman ibu angkat sedikit 2 cm. Pahala. Subhanallah. Sekecil apapun amal, pahala. Cuman ngangkat 2 cm, ibu. Ngembirain orang, pahala. Turun 2 cm. Dosa. Kalau itu jelekin orang, betul kan, Bu? Ibu turun dosa. Ya Allah, jelekin orang dosa. Semuanya tercatat. Betul kan, Bu? Subhanallah. Kalau kita sadar ayat ini, betapa amal-amal kita, perbuatan kita, semuanya dicatat rapi oleh Allah. Bu, kita nggak berani berbuat dosa. Nggak berani kita. Dosa yang kita lakukan sedikit, ternyata Allah catat. Allah nggak akan pernah menghapus itu. Di sisi Allah nggak terhapus. Adapun nanti Allah maafin, itu urusan lain.
Kalau memang kita minta maaf. Tapi semuanya tercatat rapi. Subhanallah, subhanallah. Karena itu ibu-ibu, saya selalu bilang, kita ini ibu-ibu tidak boleh merasa bahwa kita sudah banyak amal kita. Yang harus kita sadari adalah dosa kita yang banyak. Betul kan? Dalam salah satu nasihat Imam Khomeini beliau berkata begini. Dia bilang, dalam hal amal baik, kamu anggap sedikit terus. Dalam hal dosa, kamu anggap banyak terus. Dalam hal amal yang soleh, anggap aja sedikit. Kalau bisa dilupakan. Oh, saya sudah haji. Lupain aja. Oh, saya sudah ngaji 10 tahun. Lupain aja. Oh, saya sudah hatam 100 kali. Lupain aja. Jangan ingat. Ya Bu ya. Oh, saya sudah bantu fulan. Lupain aja itu. Pokoknya dalam hal amal baik, lupakan. Dalam hal dosa, anggap banyak. Ya Allah, saya belum bayar qadha Ramadan saya. Wah, itu diingat terus tuh. Banyak enggak Bu qadha Ramadan belum dibayar? Halo? Ingat enggak? Ingat dong. Banyak Ramadan yang belum dibayar. Subhanallah. Semakin hari semakin ajus. Semakin hari semakin tua. Belum dibayar-bayar, kapan mau bayarnya? Ingat dong dosa itu. Kita bilang, nanti kan bisa istighfar. Benar, bisa istighfar, benar. Kalau dinya ingat. Subhanallah. Dalam hal perbuatan buruk, ingat. Banyak-banyak ingat. Gak apa. Lebih pun gak apa-apa. Supaya kitanya baik. Ya kan? Bu, kalau ada orang utang sama kita, ingat gak? Orang yang utang sama kita, ingat gak? Ingat, Masya Allah. Setiap kali lihat mukanya yang kebayang utang aja. Iya kan? Si fulan utang sama saya lihat ya. Lihat muka dia pasti saya lihat angka di muka dia tuh. Oh, ini 1 juta belum bayar nih orangnya. Bu, kalau kita utang sama orang ingat nggak? Itu masalahnya. Kalau kita utang sama orang, pura-pura lupa atau lupa beneran. Subhanallah. Imam Khomeini rahmatullah alaih berkata begitu. Dalam hal kebaikan, udahlah, anggap sedikit. Dalam hal keburukan, anggap banyak. Dalam hal dosa, ya Allah, kayaknya banyak banget dosa. Bu, ini berdasarkan firman ini. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin, yang berbuat, siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun dia akan melihat balasannya, yang berbuat buruk sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Artinya dia sadar betul bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada hisabnya. Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, kita lihat dalam rumah tangga, Ibu. Ibu jangan pelit berbuat baik di rumah tangga. Mulai dari suami, anak, pembantu, apapun. Sekecil apapun. Ya Bu ya. Kan itu dalam Islam misalnya seorang istri, subhanallah, istri itu banyak sekali punya potensi bisa berbuat amal soleh di rumah. Senyum sama suami, udah amal soleh deh. Suaminya murem, senyumin aja. Suaminya Bu lagi kesal, nggak mau senyum, biarin. Dosa nggak dosa dia. Ya, dia lagi kesal kok, bukan dia kesal sama istri, dia kesal sama kerjaannya, pulang nggak mau senyum, si ibu senyum sendirian di depannya. Pahala Bu, nggak apa-apa. Kumpulin aja tuh pahalanya tuh, kumpulin pahalanya, Bu ya. Ibu masa enak-enak, dia makan sedikit, sebel ibu. Nggak apa-apa, pahala Bu, banget pahala. Mendidik anak, subhanallah, pahala besar. Ya kan? Si anak disuruh sholat, nggak mau sholat, ibu tetap aja sabar menyuruh dia sholat, pahala besar. Subhanallah. Ngajarin anak baca, pahala besar. Ngajarin anak menyebut nama Allah,
pahala besar. Ngajarin anak tentang akhlak yang baik. Nah ini boleh, ini nggak boleh, pahala besar. Ibu-ibu harus menjadi ustazah di rumah untuk anaknya. Sekecil apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung itu sebagai sebuah amal soleh. Begitu juga dengan nenek. Sebagai seorang nenek, subhanallah, dia harus bisa mendidik anaknya dan cucunya menjadi anak dan cucu yang soleh, soleha. Jangan berbuat buruk sekecil apapun di rumah tangga, ibu-ibu. Jangan berbuat buruk sekecil apapun, ya. Na'udzubillah, jangan keluar kata-kata yang buruk di rumah tangga. Jangan na'udzubillah keluar kata-kata entah seluruh yang ada di kebun binatang keluar semua di rumah. Na'udzubillah min. Jangan keluar kata-kata yang melukai hati sang suami. Jangan. Kadang-kadang kan ada tuh karena ingin mancing kan. Mancing emosi, keluar kata-kata yang buruk biar suaminya marah. Oh, dia punya kesempatan untuk marah. Kan ibu-ibu punya 8.000 kata yang sudah disediain tuh. Pelurunya 8.000, bapak-bapak pelurunya 2.000. Ya kan survei bilang begitu, bapak-bapak nggak akan lebih daripada 2.000 kata ngomong sehari. Ibu-ibu 8.000 kata. Peluru ibu-ibu banyak. Bisa dihantam tuh sang suami dengan kata-kata yang banyak. Ibu-ibu, sekecil apapun kita jangan berbuat yang buruk. Bukan hanya karena itu buruk, tetapi karena kita sadar betul bahwa apapun yang kita lakukan sekecil apapun pasti akan kita lihat balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibu-ibu, ayat ini surah apa tadi coba? Surah Az-Zalzalah. Surah nomor 99, ayat nomor 7 dan 8 itu dilukis di dalam benak kita itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya Allah, sekecil apapun perbuatan baik engkau akan balas, sekecil apapun perbuatan buruk engkau akan balas, ya Allah. Bu, kesadaran itu yang penting, bukan sekedar kita hafal. Paham ya, Bu? Bukan sekedar kita hafal ayatnya kita sudah hafal lama. Bukan sekedar kita hafal ayatnya, mungkin udah lama kita hafal. Yang penting bagaimana ayat ini terukir di dalam benak kita, dan ayat inilah yang membentuk kita punya cara kita bermuamalah dan hidup di dunia. Dalam bentuk kata, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk apapun. Bu, katanya Imam Ja'far Shadiq alaihi salam punya 3 kebiasaan. Ya, perhatikan. Dalam rangka kita melihat ayat ini, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam punya 3 kebiasaan. Kebiasaan pertama apa? Kalau ngomong pasti ada ilmu atau manfaatnya. Imam Ja'far Shadiq suka ngomong, tapi yang keluar dari mulutnya ilmu atau sesuatu yang manfaat. Ya Bu ya. Yang kedua, kadang-kadang Imam Ja'far Shadiq diam. Nggak ngomong tapi diam. Diamnya itu selalu introspeksi dan tafakur. Kita butuh waktu diam, Ibu. Jangan ngomong melulu. Butuh diam. Diam, duduk di sebuah sudut, ya kan? Berpikir, ya Allah, saya salah tadi ya. Ah, itu loh, Bu. Berpikir tapi diam tapi berpikir. Berpikir, tafakur, mengevaluasi dirinya. Ah, itu penting itu, Bu. Orang butuh waktu diam. Ya kan? Kadang-kadang waktu diam itulah yang lebih bermanfaat daripada waktu kita ngomong. Betul kan? Mau ngomong ilmu nggak ada, ya kan? Udah diam aja, diam, berpikir. Ibu kalau nggak biasa berpikir, itu ibu ambil kertas sama pena, mulai deh coret. Jangan sekedar resep masak.
Coret, ya Allah hari ini saya buat apa ya? Oh hari ini saya kurang, oh kayaknya saya sholat tadi gini deh. Seharusnya sholat 10 menit kok jadinya cuma 5 menit. Kayaknya hari ini saya ngomongin orang deh. Ya Allah kenapa saya sampai ngomongin orang? Ibu dialog dengan diri sendiri. Itu namanya diam tapi bertafakur. Imam Ja'far Shadiq punya kebiasaan itu. Oh ya, yang ketiga, mengisi waktunya dengan amal ibadah. Ya. Kalau dia nggak ngomong, dia nggak tafakur, pasti dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia zikir, cuma dia sholat, cuma dia baca Al-Qur'an. Kan kita tidak akan mungkin bisa kosong dari 3 ini. Ya Bu ya. Saya ulangi lagi, 3 kebiasaan Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Siapa itu Imam Ja'far? Imam Ja'far adalah cucunya Imam Ali Zainal Abidin. Tadi kita sebut nama Imam Ali Zainal Abidin. Cucu Imam Ali Zainal Abidin namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Gurunya dari semua imam-imam yang ada. Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Ahmad bin Hanbal. Guru dari semua guru, maha guru. Dia 3 itu. Dia memiliki 3 keistimewaan tadi. Saya ulangi lagi, yang mudah-mudahan Allah bisa berikan 3 keistimewaan ini kepada kita ya. Yang pertama apa? Bicara hal-hal yang berilmu dan yang bermanfaat. Ibu-ibu kalau ngomong ilmu nggak bisa, ngomong yang bermanfaat. Ya kan? Ngomong ilmu nggak bisa karena nggak terbiasa. Atau mungkin ilmunya lagi tidur. Ya kan? Yang bermanfaat. Bermanfaat itu maksudnya ya omongannya itu untuk dirinya bagus, untuk orang lain bagus. Paling tidak mudorot minimal. Gitu kan? Yang kedua apa tadi, Bu? Saat diam dia bertafakur dan mengevaluasi, introspeksi. Penting Ibu, waktu diam itu penting. Ya, Ibu jangan, saya kasih sedikit kiat Ibu ya. Kalau Ibu sedang nggak ada kerjaan di rumah, itu jangan hanya nonton TV. Nonton TV itu bukan mengisi waktu, tapi membuang waktu. Ngisi waktu itu ya Ibu nulis sedikit tentang diri Ibu sendiri atau baca. Ngisi waktu. Ya atau ibadah kalau memang bisa. Ngisi waktu dengan nonton TV bukan ngisi tapi buang waktu. Salah tuh istilah ngisi waktu nonton TV. Salah. Buang itu. Ngisi waktu Ibu bisa introspeksi deh. Diam itu penting Ibu 1 jam sendirian. Tapi ya ambillah kertas sedikit. Bu, yang paling susah itu adalah menasehati diri sendiri. Betul kan? Gampang nasehati orang, gampang nasehati anak, gampang nasehati suami, tapi paling sulit menasehati diri sendiri. Padahal diri sendiri kita ini sangat butuh nasihat. Innal insana ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, kata Allah. Manusia paling tahu tentang dirinya. Tapi mau jujur terhadap diri sendiri itu susah. Ya kan Bu? Ngaku salah itu susah nggak Bu? Bu buka tuh, berdiri di hadapan cermin. Lihat dirinya. Berani nggak bilang jelek banget nih kamu nih? Enggak kan? Biasanya bilang apa? Duh, tua-tua juga masih manis saja. Bu, kenapa? Karena melihat aib diri sendiri itu susah. Lebih susah lagi kalau ada orang lain menyebutkan aib terhadap diri kita. Betul kan? Karena itu Imam Ja'far ngajarin kita, kalau kamu sendirian, udah, lakukan. Tafakur, lihat diri kamu, evaluasi diri kamu. Diam itu adalah emas, itu maksudnya. Diam itu seringkali menjadi emas kalau memang kita bisa betul-betul memanfaatkan diam itu untuk memberdayakan diri kita. Ya kan Bu? Yang ketiga kebiasaan Imam Ja'far apa? Ngisi waktu dengan amal ibadah. Itu baru ngisi waktu tuh.
Ibu boleh sholat, kalau nggak lagi sholat, ibu ambil tasbih bagus-bagus, tasbih Zahra itu kan, tasbihnya Karbala, atau ibu baca Al-Quran, atau ibu baca kitab, baca buku yang bisa menambah ilmu dan wawasan. Atau juga ibu SMS-an, tapi isi SMS-nya itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Boleh ibu bibian, tapi penuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ibu-ibu sangat saya muliakan, saya ingin menyimpulkan satu hal, ibu-ibu ya. Kita dalam beragama jangan sekedar berformalitas, karena itu tidak mendidik. Ya Bu ya. Beragama hanya formalitas, artinya orang melaksanakan perintah agamanya tapi sekedar melaksanakan perintah agama, hampa dan kosong dari ruh. Sehingga sholatnya tidak sedikit pun membentuk dirinya. Kita ingin beragama yang formalnya, syariatnya kita jalankan, tetapi dalam masa yang sama, di dalam menjalankan syariat itu, dia juga benar-benar menyadari akan kehadiran Allah, menyadari akan tauhidnya kepada Allah, menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba yang memiliki Allah dan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia insya Allah tertata. Dia beragama dan benar-benar seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kita inginkan, yang mudah-mudahan cara beragama seperti ini akan membuat kita lebih tenang, ibu-ibu ya. Yakin kita dalam hidup kita yakin, dalam bicara kita yakin, dan insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama kita. Insya Allah sedikit ini bermanfaat bagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.